Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kegelisahan dan kekosongan janji, sebuah bangsa menanti pahlawan. Bukan sekadar penguasa, melainkan sosok yang mampu mengembalikan martabat dan harapan. Inilah kisah dramatis tentang pencarian jati diri sebuah bangsa, di mana sejarah kuno menjadi kompas, dan tantangan modern adalah medan pertempuran. Saksikanlah, bagaimana seorang pemimpin berani merobohkan tatanan lama, menentang arus, dan pada akhirnya, membuktikan bahwa penyelamat yang sesungguhnya bukanlah satu orang, melainkan kita semua. Dinding-dinding istana negara seolah-olah bergetar, bukan karena gempa, melainkan karena bisikan keraguan yang kian merambati sendi-sendi bangsa. Indonesia, negeri yang berdiri tegak di atas ribuan pulau, kini terasa bagai kapal raksasa yang kehilangan nahkoda di tengah badai. Langit politik pekat oleh awan intrik, dan di balik janji-janji manis, rakyat melihat samudera kebohongan yang tak bertepi. Matahari terbit setiap pagi, namun cahayanya tak cukup untuk menghalau bayang-bayang ketidakpastian yang menaungi setiap langkah. Di lorong-lorong pasar yang ramai, di balik tawa anak-anak di pedesaan, dan di antara tumpukan dokumen di gedung-gedung perkantoran, tersembunyi kekecewaan yang mendalam. Kebesaran masa lalu hanya menjadi dongeng yang diceritakan, bukan cerminan dari realitas yang ada. Setiap sosok yang muncul dengan jubah kepahlawanan, pada akhirnya hanya menunjukkan tangan yang gemetar dan mulut yang penuh retorika kosong. Bangsa ini telah lelah menanti seorang pemimpin yang bukan hanya pandai bicara, tetapi juga mampu bertindak. Namun, di tengah kelesuan itu, sebuah nyala api kecil mulai berpendar. Bukan dari panggung megah atau spanduk-spanduk besar, melainkan dari kedalaman jiwa kolektif. Ada kerinduan yang mengakar, sebuah panggilan tak berwujud yang menggema di seluruh penjuru negeri. Panggilan itu bukanlah untuk popularitas, melainkan untuk sebuah visi, sebuah janji yang tulus untuk memulihkan kehormatan bangsa. Hati nurani rakyat, yang selama ini terbelenggu, kini menuntut lebih dari sekadar harapan. Narasi-narasi sejarah pun kembali dihidupkan, bukan sebagai pelajaran mati, melainkan sebagai blueprint yang hidup. Di antara gemuruh informasi, muncul kembali sosok-sosok legendaris dari masa lalu, seperti hantu-hantu yang menawarkan kebijaksanaan. Gajah Mada, dengan sumpahnya yang tak lekang oleh waktu, dan Sultan Agung, dengan kepemimpinan yang menyatukan, kini bukan lagi sekadar nama di buku teks. Mereka adalah arketipe, cerminan dari pemimpin ideal yang kini dicari, yang kehadirannya diharap mampu mengubah takdir. Kemudian, sebuah desas-desus mulai menyebar, seperti angin sejuk yang melewati padang gersang. Ada sebuah narasi baru yang muncul, sebuah cerita yang menyebutkan bahwa di tengah hiruk-pikuk politik yang sama, sebuah pergerakan baru sedang lahir. Bukan oleh seorang raja, bukan oleh seorang patih, melainkan oleh seorang pemuda yang membawa semangat kepemimpinan yang berbeda. Sebuah sosok yang diyakini oleh sebagian kecil orang telah ditemukan, sebuah figur yang tidak mencari kekuasaan, melainkan memikul tanggung jawab. Narasi ini, yang digulirkan oleh para elit, segera menjadi bahan perbincangan. Ada yang skeptis, memandang ini sebagai taktik politik biasa. Namun, ada pula yang merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kejujuran yang menetes dari setiap kata yang diucapkan, sebuah kesederhanaan yang menohok sanubari. Sosok yang diisyaratkan ini seolah-olah melangkahkan kaki bukan untuk merebut tahta, melainkan untuk melayani, untuk menyalakan kembali api di dalam hati setiap rakyat. Maka, di ambang tahun 2025, Indonesia menahan napasnya. Kehampaan masa lalu, kegelisahan masa kini, dan harapan yang membumbung tinggi bercampur menjadi satu. Pertanyaan krusial itu kini mengemuka di setiap meja makan, apakah kita siap menjadi Indonesia yang berjaya kembali? Jawaban atas pertanyaan itu tidak terletak pada janji, melainkan pada karakter yang akan menuntun bangsa ini dari kegelapan menuju cahaya yang dijanjikan. Babak baru telah dimulai, napas yang tertahan itu akhirnya terhembus perlahan, digantikan oleh bisikan-bisikan yang kini menjadi gumaman. Setelah narasi tentang sosok penyelamat menyebar, mata batin bangsa ini mulai terbuka, menatap jauh ke cakrawala yang dipenuhi legenda. Kisah Gajah Mada, yang selama ini hanya tersimpan di lemari sejarah, kini terasa begitu hidup. Sumpahnya di masa lalu, yang digerakkan oleh visi tak tergoyahkan untuk mempersatukan Nusantara, seolah-olah beresonansi dengan kerinduan kolektif saat ini. Visi bukan lagi sekadar slogan politik, melainkan kompas yang dicari-cari di lautan yang tak berarah. Namun, visi tanpa tindakan hanyalah ilusi.
Perpecahan adalah racun yang telah lama menggerogoti Indonesia, memisahkan satu kelompok dari yang lain, menciptakan jurang yang dalam di antara suku, agama, dan pandangan. Disinilah kisah Sultan Agung dari Mataram kembali mengemuka. Di tengah intrik VOC yang berusaha memecah belah, Sultan Agung tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Ia membangun persatuan dari hati ke hati, menjalin aliansi yang kokoh di seluruh Jawa. Tindakannya mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa luas wilayah yang dikuasai, melainkan pada seberapa kuat ikatan yang dibangun di antara rakyatnya. Pagi itu, di sebuah sudut kota yang padat, seorang pemuda yang disebut-sebut sebagai cerminan dari sosok penyelamat itu tampil ke depan. Ia tidak mengenakan jas mahal atau dikelilingi pengawal. Suaranya tenang, namun mengandung bobot sejarah. Ia berbicara tentang sumpah palapa yang baru, bukan sumpah untuk menaklukkan, melainkan sumpah untuk menyembuhkan luka bangsa. Ia berjanji tidak akan bersenang-senang, tidak akan menikmati kemewahan, sebelum jurang-jurang perpecahan yang ada dapat tertutup. Reaksi yang muncul sangat beragam. Ada yang mencibir, menyebutnya naif dan terlalu idealis. Mereka yang telah lama kecewa sulit untuk percaya pada janji manis lainnya. Namun, di mata para petani yang lelah, para nelayan yang kesulitan, dan para pemuda yang putus asa, ada kilatan harapan yang kembali menyala. Mereka melihat ketulusan, sebuah keberanian untuk merangkul semua perbedaan, dan bukan untuk memperalatnya demi kekuasaan. Ini bukan hanya tentang pidato, melainkan tentang ruh yang lama hilang. Di balik layar, para penguasa lama dan para pengusaha besar mulai resah. Narasi persatuan ini, jika berhasil, akan mengancam kekuasaan yang mereka bangun di atas perpecahan. Mereka mencoba membungkam suara itu, menyebarkan keraguan dan fitnah. Namun, setiap serangan balik justru memperkuat narasi pemuda tersebut. Rakyat, yang sudah kenyang dengan politik kotor, mulai menolak taktik lama dan lebih mendengarkan pesan tentang persatuan sejati. Pertarungan pun dimulai, bukan di medan perang, melainkan di hati dan pikiran jutaan orang. Ini adalah ujian bagi visi dan persatuan yang baru ini. Apakah ia cukup kuat untuk melawan racun yang telah mengendap selama bertahun-tahun? Apakah rakyat, yang telah lama terfragmentasi, benar-benar dapat bersatu di bawah satu visi bersama? Suasana menjadi tegang, penuh intrik, tetapi juga dipenuhi gairah. Sore itu, saat mentari perlahan tenggelam, cahaya keemasan menerpa wajah-wajah rakyat yang berkumpul. Mereka tidak lagi melihat perbedaan, tetapi sebuah pantulan dari harapan yang sama. Cerita Gajah Mada dan Sultan Agung bukan lagi kisah dari masa lalu, melainkan cetak biru untuk masa depan. Pemimpin baru telah muncul, bukan sebagai individu, melainkan sebagai simbol dari visi dan persatuan yang tengah berjuang untuk dilahirkan kembali. Gema dari janji persatuan yang baru saja diikrarkan perlahan menyebar, namun segera disambut oleh raungan serigala-serigala tua dari tatanan yang sudah mapan. Mereka yang telah lama berkuasa di balik tabir, menumpuk kekayaan dari air mata rakyat, tidak akan membiarkan api harapan ini menyala. Bagi mereka, visi hanyalah alat untuk merebut kekuasaan, dan persatuan adalah ancaman terbesar. Kini, ujian sesungguhnya bagi sosok pemimpin muda itu dimulai, ujian integritas. Tawaran-tawaran halus mulai berdatangan. Pintu-pintu belakang yang gelap terbuka, menyuguhkan janji-janji dukungan finansial dan politik, asalkan ia mau sedikit saja berkompromi, memejamkan mata terhadap satu dua ketidakadilan. Begitulah cara kerja dunia, bisik mereka. Kamu harus beradaptasi. Perangkap-perangkap itu dipasang dengan rapi, menawarkan jalan pintas menuju puncak, memancingnya untuk mengkhianati prinsipnya sebelum ia sempat melangkah lebih jauh. Disinilah kisah Sultan Alauddin Riayat Shah dari Malaka menjadi cermin. Terukir dalam ingatan kolektif adalah kisahnya yang tanpa ampun menindak pejabat korup, bahkan kerabatnya sendiri. Sosok pemimpin muda itu pun menghadapi pilihan yang serupa. Sebuah skandal korupsi besar yang melibatkan salah satu pendukung utamanya terungkap. Semua orang menanti-nanti, akankah ia tunduk pada loyalitas buta, atau berani mengambil langkah berisiko yang bisa menghancurkan aliansi politiknya. Tanpa ragu, ia mengambil keputusan sulit, menarik dukungan dan menuntut keadilan. Tindakannya bukan sekadar kebijakan, melainkan manifesto yang diwujudkan, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mengorbankan keadilan demi kekuasaan. Keberanian itu sontak mengguncang fondasi politik lama. Namun, di balik keputusan besar itu, ada kebenaran lain yang jauh lebih dalam.
Seperti Pangeran Diponegoro yang memilih hidup di tengah rakyat, sosok muda ini tak pernah absen dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia tidak hanya turun ke lapangan untuk pencitraan, tetapi untuk merasakan denyut nadi kehidupan yang sesungguhnya. Ia duduk di warung-warung kecil, mendengarkan keluh kesah petani yang merugi, dan menyentuh tangan nelayan yang lelah. Kerendahan hati itu membangun benteng yang jauh lebih kokoh dari tembok manapun, kepercayaan rakyat. Serangan-serangan politik dari lawan-lawannya pun semakin gencar, namun tak satu pun mampu menembus perisai integritas yang ia bangun. Setiap fitnah yang dilancarkan justru mental, karena rakyat telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sosok ini berbeda. Ia tidak bersembunyi di balik retorika kosong, melainkan menunjukkan ketulusan yang nyata. Rakyat kini tidak lagi melihatnya sebagai pemimpin yang berjarak, melainkan sebagai pelayan yang berani berkorban demi kebenaran. Pada malam yang gelap, seorang oligarki yang telah lama bermain di balik layar datang menemuinya, menawarkan kesepakatan terakhir. Kamu bisa memiliki segalanya, bujuknya, hanya dengan sedikit menyingkirkan orang-orangmu yang radikal itu. Mari kita berkuasa bersama. Pemimpin muda itu hanya menatapnya, tidak dengan amarah, melainkan dengan tatapan penuh kasihan. Ia menolak tanpa ragu, menjelaskan bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa bersih hati yang memimpin. Kisah Malaka dan Diponegoro telah mengajarkan sebuah kebenaran yang pahit sekaligus agung. Kejayaan sebuah bangsa akan runtuh dari dalam jika integritasnya terkikis, dan pemimpin yang dicintai bukanlah mereka yang berkuasa, melainkan mereka yang melayani dengan tulus. Dengan menolak tawaran gelap itu, sosok muda tersebut tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga memberikan harapan bagi seluruh rakyat bahwa perubahan masih mungkin terjadi. Pondasi integritas dan keadilan kini telah tertanam, siap untuk menopang pilar-pilar kejayaan yang berikutnya. Kemenangan moral atas korupsi dan ketidakadilan telah memenangkan hati rakyat, namun medan pertempuran berikutnya bukanlah di dalam negeri, melainkan di panggung dunia yang penuh intrik. Para serigala tua yang telah kalah di arena domestik kini menyeringai dari balik bayangan global, memanipulasi kekuatan-kekuatan adidaya. Mereka mencoba mengisolasi sang pemimpin muda, memaksanya untuk memilih salah satu kubu yang saling bersaing, menempatkan Indonesia kembali sebagai pion dalam permainan catur internasional. Di meja-meja diplomatik yang megah, berbagai tawaran disuguhkan. Dari satu sisi, janji dukungan ekonomi masif diiringi tuntutan untuk tunduk pada pengaruh mereka. Dari sisi lain, tawaran aliansi militer dengan syarat kedaulatan harus sedikit dikorbankan. Dunia luar, yang telah terbiasa melihat Indonesia sebagai bangsa yang mudah diarahkan, menunggu keputusan pemimpin muda itu. Mereka yakin, di antara dua pilihan yang sempit itu, ia akan menyerah dan menjadi satelit dari salah satu kekuatan. Namun, dalam dirinya mengalir darah Sultan Iskandar Muda, seorang pemimpin yang tidak pernah takut untuk menari di antara raksasa. Ia tahu, pragmatisme adalah senjata terkuat. Alih-alih memilih satu kubu, ia justru membuka komunikasi dengan semua pihak. Utusan dikirim ke timur dan barat, bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk menawarkan kemitraan yang setara. Ia menggunakan persaingan global sebagai alat tawar, menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah pengemis, melainkan mitra yang memiliki nilai strategis dan kehormatan. Ujian terberat datang saat ia berhadapan langsung dengan utusan dari kekuatan dominan. Dengan tegas, ia menolak proposal yang akan mengikat ekonomi bangsa dan melucuti otonomi kebijakan luar negeri. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Seperti Sultan Babulo dari Ternate yang berani mengusir Portugis dan tetap berinteraksi dengan dunia, ia berdiri teguh pada prinsip diplomasi yang berdaulat. Indonesia tidak akan pernah menjadi bawahan, suaranya menggema, kami akan berinteraksi sebagai mitra yang setara, atau tidak sama sekali. Tindakan berani itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Narasi lama tentang Indonesia sebagai negara yang lemah dan pasif seketika runtuh. Selama ini, negara-negara lain terbiasa mengendalikan Indonesia lewat tekanan politik dan ekonomi. Kini, mereka dihadapkan pada sosok yang tidak gentar, yang mampu melihat peluang di balik setiap ancaman dan berani menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Strategi tersebut terbukti cerdik. Pintu-pintu perdagangan yang sebelumnya tertutup kini terbuka dari segala arah. Teknologi dan investasi mengalir masuk dari berbagai negara yang kini melihat Indonesia sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan, bukan lagi sekadar pasar. Para lawan politik yang sebelumnya menuduhnya naif kini terdiam,
malu karena rencana licik mereka telah digagalkan oleh kecerdasan seorang pemimpin yang baru. Langkah ini bukan hanya tentang memenangkan pertarungan diplomatik, tetapi juga tentang memulihkan kembali harga diri bangsa. Indonesia kini berdiri tegak di panggung dunia, tidak tunduk, tidak takut, dan tidak berpihak buta. Babak baru telah dimulai, dan dengan pondasi integritas yang kuat serta keberanian diplomatik yang cerdas, pemimpin muda itu siap menatap tantangan selanjutnya, membangun kekuatan dari dalam, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemenangan di panggung dunia telah membangkitkan harga diri bangsa, namun di balik sorak-sorai perayaan, sang pemimpin muda menyadari sebuah kebenaran yang pahit, kehormatan yang didapat di luar tidak akan bertahan jika fondasi di dalam rapuh. Selama ini, Indonesia terlalu nyaman menjadi bangsa konsumen dan pengekspor bahan mentah. Sumber daya alam telah dieksploitasi, namun kekayaan intelektual bangsa ini masih terpendam, terabaikan di bawah tumpukan prioritas yang keliru. Ancaman terbesar kini bukanlah dari kekuatan asing, melainkan dari mentalitas yang telah mengakar. Para oligarki dan pihak-pihak yang telah lama diuntungkan dari sistem lama mulai berbisik, untuk apa investasi pada riset? Itu membuang-buang uang, jual saja apa yang kita punya, lebih cepat menghasilkan. Pertarungan ideologis yang sengit pun dimulai, antara keuntungan jangka pendek yang membutakan, dan kemakmuran jangka panjang yang visioner. Sang pemimpin tahu, untuk memenangkan masa depan, ia harus mengubah hati dan pikiran bangsanya. Pada sebuah pidato yang mengguncang, ia mengumumkan sebuah revolusi. Ia mengisahkan kembali Sriwijaya, bukan sebagai kerajaan pedagang, melainkan sebagai pusat ilmu pengetahuan terbesar di Asia. Sriwijaya tidak hanya mengekspor rempah, suaranya tegas, mereka mengekspor biksu, ulama, dan gagasan. Mereka berinvestasi pada kecerdasan. Kita akan melakukan hal yang sama. Sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek-proyek yang tidak esensial kini dialihkan secara dramatis untuk membangun universitas, laboratorium, dan mendanai riset. Keputusan itu diiringi dengan sebuah janji yang lebih menantang, mengembalikan keunggulan teknologi Nusantara. Ia menyingkap rencana untuk menghidupkan kembali semangat Kesultanan Demak, yang pada masanya mampu menciptakan kapal dan meriam canggih, melampaui bangsa Eropa. Sebuah mega proyek maritim diumumkan, bukan untuk membeli kapal asing, melainkan untuk merancang dan membangunnya sendiri. Proyek ini bukan hanya tentang besi dan baja, melainkan tentang membangun kembali kebanggaan sebagai bangsa pencipta, bukan sekadar penikmat. Perlawanan pun datang dari berbagai arah. Para pejabat tua mengeluhkan anggaran yang membengkak. Pengusaha-pengusaha mendesak karena jalur bisnis yang mudah dan menguntungkan kini dipersulit. Mereka menudingnya terlalu ambisius, terlalu idealis, dan mengabaikan realitas. Namun, sang pemimpin tetap teguh. Ia percaya bahwa sebuah bangsa tanpa ilmu dan teknologi adalah bangsa yang abadi dalam kungkungan kemiskinan dan ketergantungan. Di sudut-sudut kampus, di bengkel-bengkel kecil, dan di laboratorium yang dulu sepi, nyala api semangat mulai berkobar. Kisah-kisah tentang dana riset yang cair, beasiswa yang kini terbuka lebar, dan fasilitas canggih yang dibangun mulai menyebar. Seorang pemuda yang bertahun-tahun merancang inovasi energi terbarukan di garasi kecilnya, kini mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Air mata haru mengalir, bukan karena janji, tetapi karena kesempatan yang nyata. Babak ini adalah pertarungan paling fundamental, antara masa lalu yang nyaman dan masa depan yang menantang. Dengan keberaniannya, sang pemimpin telah menanamkan benih yang paling berharga di tanah air, benih ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini, harapan tidak lagi digantungkan pada karisma satu orang, melainkan pada ribuan pikiran cerdas yang mulai bekerja, membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu menciptakan masa depannya sendiri. Meskipun benih ilmu pengetahuan telah ditanam, akar-akar ketidakadilan masih mencengkeram erat. Selama ini, kekayaan bangsa hanya berputar di tangan segelintir elit yang mengendalikan semua jalur perdagangan dan sumber daya. Sistem ekonomi yang ada bagai jaring laba-laba, dirancang bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan untuk menjebak mereka dalam kemiskinan dan ketergantungan. Sang pemimpin muda tahu, ia harus berani merobohkan struktur ini, atau semua visinya akan menjadi sia-sia. Di hadapan para konglomerat dan penguasa industri, ia tidak datang dengan retorika kosong. Ia membawa sebuah cetak biru, sebuah rencana yang terinspirasi dari Majapahit, yang dikenal sebagai arsitek ekonomi ulung. Rencananya adalah sebuah revolusi, mereformasi sistem pajak agar adil,
menata ulang jalur distribusi yang semrawut, dan memberikan insentif besar bagi petani serta nelayan lokal. Tindakan ini secara langsung mengancam kemapanan mereka yang telah lama menikmati keuntungan dari sistem yang korup. Kemarahan para elit itu meledak bagai letusan gunung berapi. Mereka menuduh sang pemimpin muda merusak tatanan, menciptakan kekacauan, dan menghancurkan investasi. Mereka mengancam akan menarik modal, memicu gejolak pasar, dan bahkan memanipulasi harga-harga kebutuhan pokok. Suasana tegang menyelimuti seluruh negeri. Ini bukan lagi sekadar pertarungan ideologis, melainkan pertarungan hidup mati antara perubahan dan status quo. Namun, di dalam diri sang pemimpin, mengalir darah keberanian dan kecerdikan Raden Wijaya. Ia tidak gentar, seperti Raden Wijaya yang berani bersekutu dengan musuh untuk mengalahkan pengkhianat. Ia mengambil keputusan-keputusan sulit yang tak populer. Ia memotong tali-tali yang mengikat ekonomi bangsa pada segelintir orang, meski itu berarti harus menghadapi badai politik dan goncangan ekonomi sementara. Jika kita ingin membangun rumah baru, kita harus berani merobohkan fondasi yang lapuk, ucapnya tegas. Saat reformasi mulai diimplementasikan, gejolak tak terhindarkan. Harga-harga komoditas naik turun dengan liar, dan suara-suara sumbang semakin nyaring. Para penentang bersorak, mengklaim ramalan mereka terbukti. Rakyat yang kebingungan mulai merasakan dampaknya, dan keraguan pun muncul. Ini adalah saat tergelap dalam perjuangannya, saat ia harus meyakinkan jutaan orang untuk tetap percaya, meskipun jalan yang ditempuh terasa berat. Secara perlahan, namun pasti, buah dari reformasi mulai terlihat. Jaringan distribusi yang baru mulai berfungsi efisien, memangkas biaya dan menstabilkan harga. Petani dan nelayan lokal, yang kini mendapat dukungan penuh, mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Usaha-usaha kecil tumbuh subur, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi dari lapisan paling bawah. Goncangan pasar mulai mereda, digantikan oleh pertumbuhan yang sehat dan merata. Malam itu, di hadapan rakyat, sang pemimpin muda tidak berbicara tentang angka atau statistik, melainkan tentang arti sebuah pengorbanan. Ia mengakui betapa sulitnya perjalanan ini, namun juga menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Dengan berani merombak sistem yang busuk, ia telah membuktikan bahwa kejayaan sebuah peradaban bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perencanaan matang dan keberanian untuk berubah. Babak ini telah berakhir, dan kini, dengan fondasi ekonomi yang kokoh, bangsa ini siap untuk melangkah menuju puncak kejayaan yang sesungguhnya. Setelah melewati badai reformasi ekonomi, Indonesia bangkit dengan kekuatan baru. Goncangan telah berlalu, digantikan oleh fondasi kokoh yang menopang pertumbuhan dan harapan. Rakyat, yang selama ini pasif, kini menatap pemimpin muda itu dengan kekaguman yang nyaris heroik. Bagi mereka, ia adalah sosok pahlawan yang dinanti-nanti, sang penyelamat yang telah menepati semua janjinya, membawa bangsa ini dari jurang kehancuran. Namun, di puncak kejayaan itu, sang pemimpin melakukan sesuatu yang tak terduga. Di hadapan lautan manusia yang memujanya, ia tidak menerima sanjungan. Dengan suara yang syarat makna, ia berkata, "Saya bukanlah penyelamat yang kalian cari. Sosok itu bukan saya." Ruangan yang semula riuh seketika hening. Kerutan kebingungan muncul di wajah-wajah yang penuh pengabdian. Mereka tidak mengerti mengapa ia menolak julukan yang begitu agung. Ia melanjutkan, sejarah tidak pernah mengajarkan bahwa satu orang saja yang mampu mengubah takdir sebuah bangsa. Perubahan besar selalu datang dari sebuah gerakan, dari sebuah visi yang dianut oleh banyak orang. Dengan kata-kata itu, ia mulai membongkar narasi heroik yang telah dibangun di sekelilingnya, dan menggantinya dengan sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Ia menjelaskan bahwa karakteristik yang ia tunjukkan, visi Gajah Mada, integritas Sultan Alauddin, keberanian Raden Wijaya, semuanya adalah warisan agung yang bersemayam dalam setiap jiwa rakyat Indonesia. "Saya hanya sebuah cermin," ujarnya dengan rendah hati, "yang memantulkan apa yang sudah ada di dalam diri kalian." Ia menantang setiap orang untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, untuk menemukan keberanian Iskandar muda di dalam hati mereka, untuk mengasah kecerdikan Babuloh di dalam pikiran mereka. Ia menuntut mereka untuk berhenti menunggu, dan mulai bertindak. Ia meminta mereka untuk menjadi penyelamat di bidang mereka masing-masing, petani yang berinovasi, guru yang menginspirasi, dan pemuda yang berani melawan ketidakadilan. Kata-katanya bukanlah sekadar pidato, itu adalah sebuah panggilan, dan rakyat pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Api yang telah ia nyalakan kini tidak lagi hanya membakar satu jiwa, melainkan jutaan.
Di desa-desa, para petani mulai membentuk koperasi dan menerapkan teknologi baru. Di kota-kota, para ilmuwan muda, yang terinspirasi, mulai mengerjakan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Di setiap sudut negeri, orang-orang mulai berani menuntut hak, berani melawan korupsi kecil, dan berani untuk bermimpi. Perubahan pun terjadi, tidak lagi dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Sang pemimpin tidak lagi sendirian memikul beban, karena ia telah berhasil membagi tanggung jawab itu ke seluruh rakyat. Ia tidak lagi menjadi nahkoda tunggal, melainkan seorang pandu yang membantu jutaan nahkoda kecil mengarahkan kapal mereka sendiri. Perjuangan melawan kegelapan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, kini menjadi milik semua orang. Pada akhirnya, kisah sosok penyelamat tidak berakhir dengan pahlawan yang menaiki singgasana. Ia berakhir dengan sebuah bangsa yang menyadari bahwa mereka sendiri adalah pahlawan. Harapan yang dulu rapuh kini telah menjadi kekuatan yang tak terbendung. Indonesia, yang pernah menjadi Sriwijaya dan Majapahit, kini siap menjadi bangsa yang berjaya kembali, bukan karena satu pemimpin yang luar biasa, melainkan karena setiap individu dalam dirinya telah memilih untuk menjadi luar biasa.